Kita ambil contoh kasus yang sangat simpel, tapi semoga merefleksikan cara kita memilih dan terutama cara kita menggunakan Scrum Agile. Ya, misalkan pendekatannya. Misalkan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau punya usaha kuliner nih, saya yakin di antara bapak ada yang mau usaha kuliner karena sangat menarik ya, mau usaha kuliner. Ya, ada yang, nah misalkan Anda mau buka kuliner, katakanlah di Bandung mau buka bolu kukus, brownies, ya, trendy terus brownies, brownies dari talas, brownies dari beberapa macam tepung, apa yang baru kemarin itu, ada yang dari tepung pisang, ada yang dari ya tentunya tepung terigu sudah biasa. Ya, beberapa macam tepung sagu ya. Jadi misalkan Anda punya proyek ingin membuat punya usaha bolu kukus. Apa yang biasanya kita kerjakan adalah kita bikin resep ya, bikin cake yang kira-kira akan menarik, jual dengan bagus, sudah terbayang itunya, profitnya ya. Sudah terbayang mau jadi kaya raya, itu jadi bisnis kuliner. Jadi yang biasa kita lakukan adalah kita melakukan development ya sedikit riset lah ya, pasarnya gimana, lalu dianalisa, lalu kita bikin adonannya, nah, kira-kira disesuaikan dengan keinginan market. Kita coba kecil-kecilan, buka deh warungnya, ya, buka kafenya dan sebagaimana biasanya yang kita lakukan. Ini yang standar kalau kita buka bisnis atau kita melaunching produk baru. Jadi step by step, ya, ini seperti waterfall process. Step by step, dimulai dari tanya-tanya requirement dari customer, lihat profitnya kira-kira bagus, potensinya bagus, punya modal, punya waktu, punya keinginan, buka produknya. Ya. Nah, sedikit ada masalah. By the time the cake is developed, kita tahu market demand, apalagi kulinernya bisa 3 bulan, 6 bulan, udah berubah. Ya, yang tadinya kira-kira, wah ini akan hot nih, produk kita pas launching ke pasar. Market sudah berubah lagi. Dia udah tidak lagi suka brownies kukus. Ya, bikinnya mungkin brownies bakar. Ya, ini yang terjadi banyak di segala hal. Ya, bukan hanya dari pembukaan bisnis kecil-kecilan, tapi bisnis besar juga mirip-mirip. So the customer demand may change, ya, uncertainty dan resikonya ada selalu di situ. Jadi setelah kita develop, katakanlah 6 bulan atau 1 tahun kita nyiapkan segala macamnya, pas ke market, marketnya sudah berubah. Jadi totally gagal project kita. Ya. Nah, salahnya di mana? Salahnya apa di sini? Kira-kira di proses mana yang salah? Atau kurang tepat? Ngebulang dibilang salah. Yang kurang tepat kira-kira di sebelah mana ininya? Produk. Yang perlu diperbaiki. Produk. Market research. Apa salahnya di produknya? Karena tidak market berubah. Ini kan yang normal statis. Normal kita lakukan. Karena produk yang di-create tidak seiring dengan perubahan market. Baik. Oke, ya. Dan kita sebenarnya kadang tidak bisa memprediksi berapa cepat tuh berubah market. Sebenarnya di dalam benak kita sudah tahu akan berubah ya Pak ya? Ya. Uncertainty-nya begitu besar, apalagi di bisnis tertentu. Nah, jadi betul sekali. Jadi mana yang harus dirubah? Dari cara kita menghandle project semacam ini, yang kita tahu bahwa customer requirement-nya kita nggak bisa nerka. Padahal kita develop sebuah produk minimum 6 bulan perlu. Sedangkan kita juga belum yakin dalam 6 bulan itu apakah customer berubah.
demand, berubah taste. Kita punya waktu untuk develop produk 1 tahun. Apakah kita yakin pada saat kita launching, mereka masih di situ? Kalau dari awal kita sudah tahu mereka tidak akan di situ, apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita tahu mereka akan berubah-ubah. Karena faktanya demikian, ya. Dengan teknologi semacam sekarang, dengan keinginan milenial, apalagi yang selalu berubah-ubah, kita sudah bisa tahu sebenarnya customer demand akan selalu berubah. Jadi target market akan selalu berubah. Sehingga yang harus dirubah adalah cara kita menghandle development kita, cara menghandle project kita. Sekarang kita sudah tahu bahwa target, scope market akan selalu berubah-ubah. Sehingga seperti yang tadi dari awal saya bicarakan, bahwa proses ini yang tidak tepat. Jadi kalau kita cara menghandle-nya masih seperti ini, ya sudah pasti kemungkinan gagalnya akan besar. Karena kita dari awal sudah tahu bahwa this is market driven dan marketnya tidak diem. Ya. Nah sehingga metode ini hanya tepat dengan market tadi yang scope-nya ya relatif stabil. Ya, ini scope-nya dia tujuannya stabil. Nah, kalau tujuannya selalu berubah seperti ini, tidak tepat kita pakai yang tipe ini, ya, harus pakai yang tipe agile. Ini mirip sebenarnya kalau saya lihat dengan kehidupan kita. Target perorangan kita kebanyakan kita tidak jelas dari awal. Tidak perlu dipersalahkan karena kita tahu akan selalu berubah. Jadi scope daripada tujuan proyek kita, kalau Bapak-Bapak semua punya proyek tahunan misalkan, wah saya ingin improve myself secara karakter, secara pribadi, secara kapasitas. Tapi tidak begitu jelas sebenarnya di akhir tahun itu seperti apa. Nah ini kan sesuatu yang target scope-nya belum jelas, benar gitu, dan belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Pasti sebulan kemudian akan berubah, mungkin lebih baik. 2 bulan kemudian akan jauh lebih baik. Jadi kalau kita punya project, katakanlah kalau yang punya karir, saya ingin pendapatan 1 tahun ke depan 20 juta. Misalkan. Saya yakin sebulan kemudian pasti berubah. Mungkin jadi 30. Mungkin di bulan ketiga naik lagi jadi 40. Mungkin sebenarnya di akhir tahun sebenarnya inginnya mengejar target 100 juta per bulan. Misal. Jadi ini adalah target yang bergerak. Dan kita tidak bisa tidak melakukan sesuatu. Kita harus punya program, kita harus punya planning. Cuman planningnya tidak seperti ini. Planningnya kita harus sesuaikan dengan target yang akan improve terus, target yang akan bergerak terus. Ya. Nah, itulah yang kita bicarakan pada saat kita bicara tentang agile project management. Ya. Jadi kita menyiapkan cara pandang kita dengan sebuah target yang memang bergerak. Jadi begini approach-nya.